Bang, sambil bentuk Bang. Ayo. Ayo kami semua. Selamat pagi dan juga selamat datang kami ucapkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan PhD beserta jajarannya. Yang kami hormati Direktur Pusat Teknologi Lingkungan BPPT, Bapak Rudi Daya Wilayah BPPT, Bapak Yudi Ananta. Yang kami hormati DKI Jakarta dan pemerintah Kota Bekasi. And we would like to say good morning and welcome to Mr. François Koller Affairs, Ibu Farida Helianti. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pagi hari ini kita semua dapat dipertemukan dalam acara peninjauan pelaksanaan. Kita berikan apresiasi yang sangat luar biasa untuk kita semua yang hadir di hari ini, dan juga untuk mengucapkan selamat tahun baru untuk Bapak dan Ibu sekalian semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, MOU Perjanjian Penelitian Sampah TPST Bantar Gebang. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan PhD. Yang terhormat mewakili Kepala BPPT. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bekasi beserta jajaran, hadir juga para camat dan lurah. Terima kasih Pak. Yang terhormat Bapak Ketua dan Sekretaris Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta yang mewakili. Yang terhormat Presiden Direktur PT Holcim Indonesia Tbk atau yang mewakili. Yang terhormat Direktur Utama PT Alfindo Mercu Estate. Yang terhormat para pejabat Pemprov DKI Jakarta, BPPT, Pemerintah Kota Bekasi, perwakilan kementerian, lembaga, serta tamu undangan lain yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul dalam rangka peninjauan pelaksanaan kegiatan strategis daerah atau KSD nomor 27, optimalisasi TPST Bantar Gebang oleh Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Selamat datang Bapak Gubernur dan Pak Wali Kota di TPST Bantar Gebang. Hari ini kita berada di TPST Bantar Gebang yang merupakan satu-satunya tempat pembuangan akhir sampah yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Sampah yang diproduksi oleh warga DKI Jakarta yang dibawa ke TPST Bantar Gebang saat ini telah berada di angka 7.400 ton per hari, dengan jumlah truk sampah mencapai 1.278 truk per harinya. Tahun 2019 ini Bapak Gubernur, usia TPST Bantar Gebang telah berada di tahun ke-30 masa operasinya sejak tahun 1989. Usia 30 tahun tersebut merupakan usia yang cukup tua bagi operasionalisasi sebuah TPA di Indonesia. Dengan luas area sekitar 110 hektar, di mana 93 hektarnya merupakan landfill, kapasitas TPST Bantar Gebang semakin lama akan terus semakin berkurang, hingga mencapai batas maksimum kapasitasnya. Itu diketahui oleh Bapak dan Ibu bahwa kapasitas TPST Bantar Gebang diperkirakan sebesar 49 juta ton, yang mana saat ini sudah terisi 39 juta ton, sehingga hanya tersisa 10 juta ton lagi yang diprediksi di tahun 2021 sudah akan penuh. Untuk mengatasi masalah sampah di DKI Jakarta, Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan kegiatan strategis daerah, khususnya untuk Dinas Lingkungan Hidup,
yaitu pembangunan ITF, pengurangan sampah di sumber, dan optimalisasi TPST Bantar Gebang. Bapak Gubernur dan hadirin yang berbahagia, perlu saya laporkan bahwa untuk kegiatan KSD optimalisasi TPST Bantar Gebang ini, kami mempunyai target dan harapan ingin menjadikan TPST Bantar Gebang ini adalah sebagai TPST ramah lingkungan dan TPST ramah sosial. Untuk menciptakan TPST Bantar Gebang sebagai TPST ramah lingkungan, sejak pengelolaan TPST Bantar Gebang dilakukan oleh swaklola oleh Dinas Lingkungan Hidup pada 19 Juli 2016, kami terus berupaya melakukan perbaikan dan pemeliharaan terhadap semua sarana dan prasarana yang ada. Dan kami juga terus berupaya untuk dapat mengelola serta mengoperasionalkan TPST ini dengan sebaik-baiknya. Berbagai kegiatan yang sudah kami lakukan, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota. Yang pertama adalah kami memelihara kondisi landfill kami dengan melakukan penutupan dan menggunakan geomembran dan tanah merah. Mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat di kiri dan kanan bagaimana kami melakukan upaya-upaya berkaitan dengan penutupan dengan geomembran dan tanah merah. Yang kedua, kami terus melakukan pemeliharaan terhadap jalan operasional yang ada di kawasan ini. Yang ketiga, kami juga melakukan upaya memelihara instalasi pengolahan air sampah atau yang biasa kita sebut dengan IPAS beserta salurannya. Kemudian kami juga melakukan penghijauan dan mengoperasikan pusat daur ulang kompos serta berbagai kegiatan lainnya. Bapak, Ibu, hadirin yang undangan yang saya hormati, pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu kami untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kami. Yang pertama, PLT Kepala BPPT beserta seluruh jajarannya, hadir Pak Rudi, yang telah bekerja sama dengan kami di awal tahun 2018 untuk membangun pilot project PLTSA yang dapat mengolah sampah hingga 100 ton per hari dan dapat memproduksi listrik sebanyak 400 kWh yang nantinya akan sama-sama kita tinjau progres pembangunannya. Yang kedua, kami juga berterima kasih kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR yang di tahun 2018 telah memberikan bantuan kepada kami dengan menyusun perencanaan instalasi pengolahan air sampah atau IPAS TPST Bantar Gebang. Kami juga berterima kasih kepada PT Alfindo Mercu Estate yang di tahun 2018 telah membangun masjid dan tempat pencucian sampah yang hari ini akan diresmikan oleh Bapak Gubernur. Yang keempat, kepada Institut Teknologi Bandung ITB melalui program studi teknik lingkungan yang telah membantu kami dalam menyusun pedoman landfill mining dan juga telah menjadi mitra kami dalam berdiskusi untuk terus memperbaiki kondisi TPST Bantar Gebang. Untuk tahun 2019 ini, selain kegiatan kami dalam memelihara sarana dan prasarana yang ada, kami mulai akan fokus pada pelaksanaan landfill mining, di mana kami akan mulai melakukan penambangan sampah lama atau sampah existing yang berada di TPST Bantar Gebang. Landfill mining yang belum pernah dilakukan sebelumnya pada TPA di Indonesia, sehingga TPST Bantar Gebang akan menjadi pilot project pelaksanaan landfill mining di Indonesia. Untuk pelaksanaan landfill mining tersebut, PT Holcim Indonesia Tbk dan Pemprov DKI Jakarta akan melakukan kerjasama penelitian sampah di TPST Bantar Gebang yang penandatangan PKS tersebut akan dilakukan beberapa saat lagi. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat potensi dan kemungkinan sampah existing TPST Bantar Gebang ini dapat diolah menjadi sumber energi baru pengganti batu bara atau akan diolah menjadi refuse derived fuel atau RDF. Karena landfill mining merupakan hal yang baru di Indonesia, maka kami akan didampingi oleh Dirjen Cipta Karya, BPPT, dan Teknik Lingkungan ITB dalam pelaksanaannya. Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota Bekasi yang saya hormati, sejak pengelolaan TPST Bantar Gebang dilakukan secara swakelola oleh Dinas Lingkungan Hidup, kami setiap hari menerima tamu dari berbagai instansi dan lembaga, mulai dari siswa TK sampai dengan perguruan tinggi, para duta besar, perusahaan baik dalam maupun luar negeri, kelompok pemerhati lingkungan, media massa, dan lain-lain. Mereka semua datang ingin melihat pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon doa dan restu dari Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, dan semua hadirin untuk membantu dan mendukung kami menjadikan TPST Bantar Gebang menjadi pusat riset dan edukasi sampah nasional untuk menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat. Insya Allah di tahun 2019 ini Bapak Gubernur akan kami bangun gedung tersebut dan sekaligus juga menjadi kantor operasional TPST Bantar Gebang. Di gedung tersebut nantinya Bapak Gubernur akan disediakan ruang laboratorium, ruang kelas, ruang rapat, ruang pamer, dan auditorium bagi siapapun yang
melakukan kunjungan ke TPST Bantar Gebang. Kami juga berencana untuk membangun lingkungan sekitar TPST Bantar Gebang sehingga menjadi lokasi yang ramah lingkungan dan ramah sosial dengan menata lingkungan dan mengakomodir kebutuhan masyarakat sekitar TPST Bantar Gebang. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta melalui bantuan keuangan telah dan akan terus bekerja sama dengan pemerintah Kota Bekasi untuk menyusun master plan, program dan kegiatan lain dalam memperbaiki dan memulihkan kualitas Bantar Gebang. Bapak Gubernur, hadirin sekalian, demikian laporan pelaksanaan KSD optimalisasi TPST Bantar Gebang yang dapat saya sampaikan. Semoga optimalisasi TPST Bantar Gebang ini dapat berjalan dengan lancar serta membawa kebaikan bagi kita semua. Untuk selanjutnya, nanti saya mohon kepada Bapak Gubernur dan undangan untuk dapat memberikan untuk melakukan peninjauan terhadap lokasi-lokasi yang kami saat ini siapkan berkaitan dengan Masjid Jami Al-Ikhlas, tempat pencucian truk sampah atau car wash, serta menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama antara PT Holcim Indonesia dan serah terima pinjam pakai truk sampah Dinas LH kepada pemerintah Kota Bekasi. Sebelum saya akhiri, saya mohon perkenan Bapak Gubernur nanti untuk memberikan sambutan dan arahan kepada kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penandatanganan MOU kerjasama antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Holcim Indonesia Tbk. Untuk itu kami mengundang dengan hormat kesediaan dari Ibu Farida Helianti Sastro Satomo selaku Direktur Legal and Corporate Affairs. And we would like to invite Mr. Francois Galut as the Director of Cement Industrial Permits to step forward to signing the MOU. Dan juga kami mengundang dengan hormat kesediaan dari Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan PhD, untuk dapat menyaksikan momen ini. Kami silakan. Kamera samping aja. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi bahwa latar belakang penandatanganan MOU Perjanjian Penelitian Sampah TPST Bantar Gebang ini, tentunya pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga PT Holcim Indonesia memiliki keinginan bersama untuk dapat membantu mencari solusi terhadap permasalahan sampah di DKI Jakarta. Dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki masalah sampah yang dikirim ke TPST Bantar Gebang sebanyak 7.400 ton per hari. Dan PT Holcim mengabulkan sampah untuk diubah menjadi sumber energi untuk menjadi bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Dan tentunya dengan penelitian ini diharapkan sampah yang telah tertimbun di TPST Bantar Gebang dapat dimanfaatkan dan juga memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk penandatanganan MOU ini. Kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Boleh diangkat Bapak Ibu. Terbaiknya untuk kerjasama tentunya kami silakan kepada Ibu Farida and Mr. Francois, please be seated. Kami mohon kesediaan Pak Haji dan juga Bapak Gubernur untuk tetap berada di atas panggung. Untuk selanjutnya adalah penandatanganan BAST pinjam pakai truk sampah kepada pemerintah Kota Bekasi. Dan untuk itu kami mengundang dengan hormat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Bapak Jumhana Lutfi, untuk naik ke atas panggung. Dan juga disaksikan oleh Wali Kota Bekasi. Baik Provinsi DKI Jakarta dan juga pemerintah Kota Bekasi telah memiliki perjanjian kerjasama untuk peningkatan pemanfaatan lahan tempat pembuangan akhir. Dan tentunya pada tahun 2017, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meminjam pakaikan 50 unit truk sampahnya kepada pemerintah Kota Bekasi. Dan untuk tahun 2019 ini akan diserahkan kembali sebanyak 10 unit truk sampah untuk dipinjam pakaikan. Baik, mari kita abadikan momen ini Bapak dan Ibu sekalian dan juga rekan-rekan media.
Ya, boleh menghadap ke sebelah kanan. Rekan-rekan media, kami silakan untuk dapat mengabadikan momen ini. Jangan lupa nanti untuk langsung naik cetak ke medianya. Terima kasih sekali atas kerjasama dari pemerintah Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Wali Kota Bekasi, Bapak Rahmat Effendi dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Iman Satria. Yang saya hormati Direktur Pusat Teknologi Lingkungan BPPT, Bapak Rudi Nugroho. Yang saya hormati pimpinan PT Holcim Indonesia, Ibu Helianti Sastro Satomo dan Bapak Francis Golut, mohon maaf pronunciation-nya bila salah. Juga seluruh jajaran Pemprov DKI yang hadir di sini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Kepala Bapeda, Kepala BPAD, Kepala Biro Tapem, dan semua saja yang hadir, para tamu undangan. Alhamdulillah, pagi hari ini dalam suasana yang cerah, insya Allah penuh berkah, kita menyaksikan bersama-sama penandatanganan kerjasama penelitian sampah antara Pemprov DKI dengan PT Holcim Indonesia, dan juga tadi kita saksikan hibah truk sampah dari Pemprov DKI kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bekasi. Dan hari ini kita hadir bersama untuk sebuah acara yang secara khusus memang diselenggarakan pada hari ini, adalah peresmian pembangunan dan pemanfaatan fasilitas cuci mobil untuk truk sampah. Kita semua menyadari bahwa truk-truk sampah yang membawa sampah dari DKI ke TPST Bantar Gebang ini adalah alat yang di sana menempel sampahnya, yang tidak mungkin hanya dibersihkan dengan cara yang konvensional, manual, sekedar disemprot dengan air dan tanpa ada sebuah fasilitas khusus. Saya waktu itu sampaikan kepada Pak Kepala Dinas LH, KPI untuk semuanya, baik itu TPS, alat untuk transportnya, sederhana, disebut sukses bila tidak bau. Bila tidak bau, karena begitu tidak bau, maka di belakangnya ada sebuah ikhtiar kompleks. Salah satunya adalah pembersihan yang rutin. Karena itu pembersihan ini bila dilakukan rutin tapi tidak menggunakan teknik, cara yang benar dan baik, maka rutinitas itu tidak menghasilkan kebersihan. Karena itu saya berharap adanya fasilitas cuci mobil ini, maka seluruh truk sampah DKI harus bersih, harus tidak bau. Bila dia datang kembali untuk mengambil sampah di perjalanan, dia tidak boleh membawa bau. Dan ini saya harapkan nanti bisa menjadi KPI untuk teman-teman yang bekerja di sini. Dan saya berharap secara khusus kepada yang menggunakan, kita, bangsa kita ini alhamdulillah dalam membuat sesuatu yang baru cukup baik. Tantangan kita merawat. Perawatan itu belum menjadi keunggulan kita. Karena itu saya harap semua saja, Pak Isnawa dan seluruh jajaran, pastikan fasilitas ini terjaga dengan baik. Jika dia bisa dipakai untuk membersihkan truk, maka fasilitas ini juga tidak boleh kalah bersih dengan truk yang dibersihkan. Justru tempat ini harus terus-menerus bersih, rapi. Bagaimana mungkin kita berharap sebuah sapu bisa membersihkan lantai bila sapunya tidak terjaga kebersihannya. Karena itu tempat ini harus terjaga bersih, rapi, terawat. Dan bila ini kita bisa lakukan dengan baik, nanti harapannya
kita akan bisa memiliki fasilitas ini di beberapa tempat yang lain. Sehingga bukan saja di TPST Bantar Gebang, tapi juga mungkin di tempat lain di DKI kita memiliki fasilitas di mana pembersihan bisa dilakukan sambil parkir. Dan Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin secara khusus menyampaikan apresiasi kepada PT Holcim dan juga kepada Bapak Ibu di BPPT, Tenaga Ahli Teknik Lingkungan ITB, yang pada kesempatan tadi memulai sebuah proyek penelitian optimalisasi TPST Bantar Gebang, sekaligus juga pembangunan pilot project PLTSA BPPT. Saya berharap, tadi saya sampaikan kepada pimpinan di BPPT, bahwa kita berharap ini didorong untuk kegiatan riset. Karena memang tadi disampaikan keunikan sampah di Indonesia harus bisa menjadi bahan penelitian untuk keunikan output dari pengelolaannya. Bila ini berorientasi semata-mata pada pemusnahan, maka kita sudah menyaksikan teknologi ini dipakai di banyak tempat untuk memusnahkannya dalam skala yang masif. Nah, kita berharap di dalam kesempatan ini BPPT yang memiliki sumber daya manusia yang luar biasa, di sini salah satu pusat berkumpulnya putra-putri terbaik yang menjadi peneliti di Indonesia. Ini pas sekolahnya biasanya nilainya paling tinggi-tinggi, ini kumpulnya di BPPT sekarang. Itu mereka nanti bisa menghasilkan terobosan-terobosan pemanfaatan dari sampah yang ada di Bantar Gebang ini. Yang terakhir dan yang paling penting, saya ingin sampaikan terima kasih kepada Pak Wali Kota dan seluruh jajaran pemerintah Kota Bekasi yang telah menjadi mitra, yang telah bekerja sama bersama selama ini, dan kita berharap ke depan kita akan teruskan kerjasama ini. Banyak hal yang bisa kita kerjakan bersama-sama, karena dalam kenyataannya Jakarta dan Bekasi terintegrasi, ekonominya terintegrasi, masyarakatnya terintegrasi, secara sosial juga terintegrasi. Hanya karena pengaturan tata kelola pemerintahan disebut ada batas-batas wilayah, tapi sesungguhnya kita berada di dalam satu wilayah kerja bersama, benderanya Republik Indonesia, bawahnya adalah semangat keindonesiaan, dan insya Allah kerja bersama ini kita akan teruskan, dan kita berharap di masa yang akan datang kita akan bisa memiliki fasilitas pengolahan sampah yang modern, sehingga tak lagi sekedar timbun, tapi sampah itu memang menjadi sesuatu yang bermanfaat atau dimusnahkan. Dengan begitu harapannya kita semua memiliki lingkungan ibu kota yang bersih, yang nyaman, yang kita semua juga merasa secara moral kita melakukan tugas di pemerintahan dengan baik, karena kita tidak meninggalkan sisa untuk anak cucu kita, keturunan-keturunan kita. Tadi Pak Wali tanya, Pak Gub usia berapa gitu. Ini dimulai ketika saya usianya mungkin 15 tahun ya Pak waktu itu. Jadi ini jangan sampai nantinya menjadi monumen bagi anak cucu kita. Ini nanti harus menjadi sesuatu yang sekedar museum untuk dipelajari, bahwa di masa lalu pernah ada TPST Bantar Gebang. Tapi di kemudian hari kita sudah tidak boleh lagi melihat ada gunungan sampah di tempat ini. Insya Allah nanti itu kita tuntaskan sama-sama. Dan pada hari ini juga kita ada peresmian Masjid Jami Al-Ikhlas. Mudah-mudahan masjid ini menjadi salah satu simpul tempat kegiatan, baik kegiatan keagamaan maupun kegiatan sosial bagi semua yang terlibat. Mudah-mudahan menjadi sumur pahala yang bisa ditimba tanpa akhir bagi semua yang terlibat. Demikian dari saya, dan izinkan mengakhiri dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 15 Januari 2019, tempat pencucian truk sampah TPST Bantar Gebang
dan Masjid Jami Al-Ikhlas PTSP Bantar Gebang secara resmi dinyatakan digunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Gubernur. Kami mohon untuk tetap berada di atas panggung untuk Masjid Jami Al-Ikhlas dan tempat pencucian truk sampah TPST Bantar Gebang. Untuk itu kami juga mengundang dengan hormat kesediaan dari Wali Kota Bekasi untuk mendampingi Bapak Gubernur, yaitu Bapak Rahmat Effendi. Kami silahkan. Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Iman Satria, dan juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Bapak Isnawa Aji. Baik, kepada rekan-rekan media, kami silakan untuk dapat mengabadikan momen ini. Kami silakan kepada Bapak Gubernur untuk melakukan penandatanganan prasasti Masjid Jami Al-Ikhlas dan juga Karwos TPST Bantar Gebang. Nah, untuk Masjid Al-Ikhlas TPST Bantar Gebang memiliki luas bangunan 454 meter persegi dan ini dibangun tentunya akan dimanfaatkan sebagai sarana ibadah bagi pegawai, PJLP, pemulung, serta warga di sekitar. Dan kemudian ada fasilitas tempat pencucian truk sampah memiliki luas bangunan 489 meter persegi yang merupakan fasilitas pendukung TPST Bantar Gebang untuk mencuci kendaraan truk sampah yang telah melakukan pembuangan sampah di lokasi pembuangan. Semangat untuk sinergi bersama. Berikan senyuman juga Pak. Oke. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah? Baik Bapak dan Ibu sekalian, sangat luar biasa sekali untuk kita semua melakukan sinergi antara. Selanjutnya adalah penjelasan tentang progres pembangunan TPST oleh Kepala Unit Pengelolaan Sampah Terpadu, Bapak Asep Kuswanto, dan kemudian dilanjutkan dengan penjelasan rencana landfill mining oleh tim ahli dari ITB dan juga Holcim. Kemudian akan dilanjutkan dengan penjelasan tentang progres pembangunan pilot project LTSA oleh tim BPPT. Kami silakan tentunya kepada mohon izin Pak, ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang kondisi TPST Bantar Gebang. Yang di sini adalah foto waktu kita take over Pak. Ini foto kita take over di mana memang jalan, saluran maupun penghijauannya juga belum ada, kondisi landfillnya masih seperti itu. Kemudian yang belah sini sedang progres kami Pak, yang sudah 3 tahun kami kelola. Ini penghijauan kami dan ini adalah landfill kami Pak. Kemudian ini adalah jam operasional kami yang sudah kami hijaukan. Itu Pak. Kemudian mohon izin kembali. Ini adalah landfill yang kita tutup Pak dengan geomembran dan dengan tanah merah. Maksudnya untuk menghindari bau, longsor, kebakaran dan sebagainya. Kemudian kami seperti tadi sampaikan oleh Pak Kadis akan melakukan landfill mining Pak. Di tahun 2019 ini mohon izin kami akan melandfill zona tidak aktif kami Pak seluas hampir 1,5 hektar yang nantinya akan dimanfaatkan, akan dibuatkan IPL itu IPAS Pak, instalasi pengelolaan sampah oleh Kementerian PU. Tahun 2018 kemarin PU sudah menyusun DIT-nya dan gambarnya Pak seperti ini. Itu Pak, bantuan dari dana APBN. Jakarta berakhir di tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang. Tumpukan sampah ini adalah akumulasi dari hantaran 7.400 ton sampah yang dibawa oleh 1.278 truk sampah perharinya yang terdiri dari sampah organik dan anorganik. Serbuan sampah yang datang setiap hari di Bantar Gebang kian lama kian mengurangi kapasitas pengelolaan yang dimiliki TPST. Bisa disaksin gasnya Pak, kita punya powerhouse juga di sana. Disaksin gasnya. Jadi kan kami punya powerhouse juga Pak. Kemudian juga untuk menghindari longsor, karena memang kalau musim hujan itu awas dari longsor Pak. Enggak Pak, jadi sama 2 tahun, jadi lama-lama nanti akan turun sampahnya. Ya, jadi untuk mereduksi sampah juga Pak. Gasnya kita tarik. Pembangkit listrik tenaga Iya, sampah jadi atau komposisi sendiri. PLTSA. Untuk Ini sampah gasnya kita tarik, organik, airnya langkah dibuat. optimalisasi TPST Ini dilakukan baru melalui sekitar pengolahan 10 hektar komposting. Pak dari Sementara gas metan yang berasal dari tumpukan sampah diolah menjadi sumber energi melalui power kemudian house.
sini tadi sampaikan oleh Pak Kadis, Pak, tahun 2019 ini kami ingin berencana membangun gedung pusat riset dan investigasi sampah. Jadi gedung yang sebelah sana, Pak, gedung operasional akan kami kami rehat total dan diganti dengan satu sisi yang sebelah sana. Kalau nanti Bapak mengizinkan lagi, kami akan menambah lagi satu gedungnya. Jadi di sana nanti benar-benar bisa selain kantor operasional PST juga bisa menjadi pusat sampah nasional, Pak. Ini bentuknya. Dan ini tadi disampaikan pemanfaatan, Pak, yang akan dilakukan baik oleh Polisi maupun kami, di mana kami akan melakukan active mining yang nanti hasilnya bisa menjadi active, Pak. Jadi kita manfaatkan lagi untuk energi. Untuk selanjutnya mungkin Pak Wahyu, Pak, dari TNI. Perkenalkan, Pak, saya Wahyu dari TNI Pak. Kami tahun lalu melakukan kajian di salah satu zona 4B2 untuk landfill mining, Pak. Jadi landfill mining ini salah satu opsi untuk rehabilitasi dan revitalisasi TPA yang sudah penuh, ya, karena komposisi karakteristik sampah yang kita timbun itu masih mungkin kita manfaatkan setelah sekian waktu, Pak. Jadi yang kita lakukan kajian adalah melakukan screening. Jadi penyaringan sampah untuk yang di atas 50 mm itu akan masuk menjadi MDF, Pak. Kemudian yang diameter sampah 30 sampai 50 mm itu akan menjadi feedstock untuk incinerator, dan kemudian yang di bawah 30 mm itu akan menjadi material cover untuk landfill yang lain penumpukan. Ya, jadi semua sampah yang kita gali atau tambang dalam landfill mining itu akan dimanfaatkan sehingga lahan akan menjadi kosong kembali untuk bisa dimanfaatkan lagi untuk keperluan apakah landfill, apakah IPAS dan lain sebagainya. Demikian. Dan kami juga mungkin sebagian taman, Pak, sudah melakukan di zona itu, Pak. Ya, kami sudah coba BPPT. Terima kasih, Pak Tur. Ini adalah pilot project PLTSA yang kami bangun bersama dengan DKI di Bandar Gebang, Pak. Jadi desainnya kami buat sedemikian rupa supaya tidak mengesankan bahwasanya pengolahan sampah itu kotor. Jadi secara artistik itu sudah kami siapkan seperti ini dan sekarang sudah berprogres, Pak. Ini kapasitasnya 50 sampai maksimal 100 ton per hari. Jadi ini kami fokusnya adalah pengembangan dan riset untuk pengolahan sampah, karena sampah di Indonesia kan berbeda dengan di luar negeri yang negara maju. Nah, di sini adalah flow proses. Kami menggunakan basic teknologinya adalah teknologi thermal, karena itu yang paling cepat untuk bisa memusnahkan sampah. Jadi yang pertama ini adalah bunker sampah. Di sini sampah akan masuk. Di sini akan terjadi proses pengeringan dengan adanya crane dan jet crane. Kemudian akan dimasukkan ke dalam suatu stoker atau tungku, yang mana di dalam tungku ini nanti akan terjadi proses pembakaran combustion, suhunya di atas 900 derajat Celcius. Nah, asap panasnya kemudian memanaskan boiler. Boiler di sini menghasilkan steam. Steamnya dipergunakan untuk menggerakkan steam turbin generator menghasilkan listrik. Nah, di sini kami concern terhadap masalah lingkungan, Pak. Nah, di sini kami lengkapi dengan sistem pengendali polusi udara. Dari sini sampai sini adalah sistem pengendali polusi udara, di mana langkah pertama adalah asap itu dikontakkan dengan air sehingga terjadi pendinginan tiba-tiba, kemudian nanti direaksikan dengan pupuk karbon aktif dan juga pupuk kapur supaya nanti gas-gas yang berbahaya aman untuk dibuang ke lingkungan. Terakhir di sini ada filter yang untuk menjamin asap yang keluar itu sudah aman terhadap lingkungan. Kegiatan ini diawali, Pak, 20 Desember waktu Pak Unggul, Kepala BPT dengan Pak Gubernur melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding di BPPT. Nah, yang paling bawah ini adalah skema kerjasama antara kami BPPT dengan DKI Jakarta, di mana 2017 itu kami melakukan desain, kemudian 2018 itu BPPT melaksanakan konstruksinya, dibantu DKI dari sisi perizinan dan penyiapan lahannya 2018. Alhamdulillah sekarang bangunan sudah berdiri, tinggal proses finishing. Nah, 2019 ini itu nanti akan dilakukan pengoperasian mulai insya Allah nanti akhir Februari, di mana DKI Jakarta nanti akan menyiapkan tenaga kerjanya
BPT nanti akan menyiapkan biaya operasionalnya selama aset ini belum dialihkan ke DKI Jakarta. Nah di 2020 nanti rencananya adalah alih aset. Nah setelah alih aset nanti diharapkan DKI Jakarta nanti akan mengoperasikan bersama-sama dengan BPT untuk mengembangkan teknologi ini. Jadi riset bersama. BPT komit untuk mendampingi sampai dengan ini berhasil dan menghasilkan suatu inovasi baru sehingga nanti bisa diaplikasikan di beberapa tempat lain di Indonesia. Demikian. Mudah-mudahan maju terus. Amin. Yang penting ini bisa dimanfaatkan untuk orang Ya. belajar, Pak. Betul Pak. Jadi di atas ini ada ruangan yang namanya education room nanti. Karena di kantor itu kami juga siapkan Mereka untuk bisa melihat proses. bisa. Jadi di atas itu nanti ada lorong Pak di kantor itu. Kami siapkan di lantai 2 nanti ada lorong kanan kirinya kaca Pak. Sehingga nanti bisa melihat kanan kiri mesinnya itu seperti apa nanti bisa menjelaskan. Nanti di lapangan kami jelaskan itu betul. Selamat. Terima kasih. Oh iya, boleh. Langsung. Iya. Untuk bersama-sama menuju ke truk. Dan sesaat lagi kita akan bersama-sama melakukan pelepasan. Ya, para drivernya sih, drivernya ngumpul. Kami mohon kesediaan dari para tamu undangan untuk bersama melakukan penghitungan mundur ya. Dari 3, 2, dan 1. Namun sebelumnya kami silakan untuk sedikit memberikan penjelasan mengenai pinjam pakai truk sampah. Belum? Pak, drivernya pengen foto, Pak. Ayo Pak, ini ada yang mau jalan Pak. Panjang jalan. Dan baik dengan bunyi seruling pinjam pakai truk sampah dari Provinsi DKI Jakarta kepada pemerintah Kota Bekasi. Boleh kita berikan pesan antara kerjasama dari Provinsi DKI. Masih kita bersama-sama menyaksikan pelepasan pinjam pakai truk sampah. Dan untuk selanjutnya tentunya adalah peresmian dari tempat pencucian truk sampah atau car wash. Ibu juga bisa melihat bahwa seperti himbauan ataupun juga arahan dari pokoknya truknya harus bersih, harus steril, harus wangi, gitu. Tidak boleh ada baunya. Dan untuk itu kita bersama sesama dia akan melakukan peresmian dari tempat pencucian truk sampah TPST Bantar Gebang. Iya, dan inilah tentunya telah kita bersama saksikan. Harus bersih. Kami silakan kepada rekan-rekan media untuk dapat mengabadikan proses. Yang dulu terlihat warna besar, sangat luas. Dan ini dapat melakukan tadi tentunya sudah di Jakarta dan siap untuk mengakui tahun 2017 pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bekerja bersama dengan perhatian dari tempat penjual sampah dan Provinsi Jakarta dengan tujuan apresiasi yang sangat luar biasa untuk tempat pencucian truk sampah yang bermanfaat.
Gubernur untuk berpengalaman Zero Pilot Project kendaraan baru ini dan juga bersedia untuk para tamu undangan silakan langsung meninggal lokasi pilot project Kami dari RW 07 dan RW 06 berbatasan langsung di tembok ini. Cuma kami kabupaten bukan kota. Sementara selama ini kami tidak pernah mendapatkan apa-apa. Kami sudah mengajukan sesuai dengan anjuran dari penetapan DKI. Pengajuan surat dan permohonan semua sudah kami masukkan. Sudah setahun yang lalu, tapi sampai sekarang belum ada apa-apa. Ini RW 06 berbatasan tembok langsung, Pak. Batasan tembok di belakang ini. Ya, oke. Kami ada dokumennya sudah kami masukkan ke DKI, Pak. Kata sudah di meja Bapak, baru saatnya ditetapkan, tapi nggak ada diskusi. Kami mohon perhatian Bapak. Dokumennya lama sudah bulan 11, Pak. Tapi kami mengajukan sudah 3 tahun 4 tahun yang lalu semenjak proses karena beda wilayah. Wilayah kan kota juga ini kota. Tapi temboknya berbatasan langsung, Bapak kalau mutar ini pasti lewat tembok kami, Pak. Oh iya, batas langsung. Ya, nanti saya lihat ya. Yang tolong Pak ya. RW 65 Pak. Ada 1.583 kakak yang kena. Bukan di suatu desa apa ini langsung. Oh, Kajiannya siap dari kabupaten. Sudah kami udah rapat. Jangan bilang di meja saya terus. Yang enggak apa ya. Sudah saya rapatin. Beda ya. Tapi yang penting kan kalau begini itu harus antara Pemprov dengan Pemkop kabupaten ya. Nah, sekarang kabupatennya belum menjawab. Belum, kita sudah mendapatkan Pak izin Pak Gubernur, tetapi kajiannya dari Kabupaten Bekasi belum siap sebagai dasar perhitungan bagaimana pemberian kompensasi terhadap warga tersebut, Pak. Jadi kita masih menunggu dari Kabupaten Bekasi. Kalau verifikasinya kita di lapangan sudah semua, Pak. Sudah semua data-data sudah sesuai dengan arah kita minta lagi ke kabupaten. Jadi kalau gitu sampaikan pada warga bahwa problemnya bukan di Pemprov DKI. Problemnya ada di Pemprov kabupaten. Jadi Bapak dorong di kabupaten. Kami nanti suratin. Tapi bukan di kita nih problemnya ini. Nanti kita dorong juga. Ya. Terima kasih Pak ya. Sama-sama. Ya. Mobil pencucian truk sampah di PTSP Bantar Gebang. Kita berharap dengan adanya fasilitas pencucian truk sampah ini, maka truk-truk pembawa sampah dari DKI ke Bantar Gebang bisa dibersihkan di lokasi dan ketika kembali lagi dalam kondisi yang bersih sehingga tidak menimbulkan gangguan di masyarakat. Kita tahu bahwa truk-truk ini rutin membawa sampah dalam volume yang besar dan bau yang menempel di truk ini akan sangat sulit dihilangkan bila tidak dibersihkan dengan benar secara rutin. Selama ini pembersihannya rutin, tapi fasilitasnya amat sederhana, masih sangat manual konvensional. Sekarang dengan fasilitas ini, insya Allah akan bisa bersih dan kembali dalam kondisi yang nyaman bagi kita semua yang ada di perjalanan antara Bantar Gebang dan DKI. Itu aja. Pak, ada sampah baru Pak, ada berapa Pak? Kenapa? Sampah yang baru ada berapa Pak? Pak Kadis. Tahun ini kita ada pengadaan 75 truk kompakter. Kompakternya jenis kompakter 75. Pinjaman ya Pak? Bapak? Ya, pinjaman ya, atau langsung? Bapak jelaskan yang soal pinjam pakai. Oh iya. Jadi begini, sejak 3 tahun yang lalu kami Pemprov DKI Jakarta, khususnya Dinas Kebersihan dan sekarang jadi Dinas TLA, untuk Bekasi ini ada truk yang ke-55. Jadi sebelumnya sudah ada 50 truk yang sudah kita pinjam pakaikan kepada pemerintah Kota Bekasi. Ini ditambah lagi yang baru 5 truk. Jadi sekarang udah 55 untuk Kota Bekasi. Untuk yang ini
pencucian sehari kurang lebih ada 1.200 truk yang bolak-balik dari Jakarta ke sini. Apakah semuanya itu akan dicuci satu persatu di sini atau seperti apa nanti sistemnya, Pak? Jadi begini, car wash ini kan memang pembuangan truk sampah di kita ini kan 24 jam. Ya kan, artinya jadi nggak ada batasan jam operasionalnya. Pada saat nanti mereka setelah buang sampah di titik-titik zona buang, mereka akan langsung melakukan pembersihan sampah di truknya di lokasi ini. Jadi terus berjalan, tidak ada dibatasi oleh jam-jam operasional. Dan sekali membersihkan bisa 16 truk bersamaan. Jadi sekali nyuci itu 16 truk. Masa pencucian berapa menit kira-kira? Paling 3 menit ya. 3 paling maksimal 5 menit lah. 5 menit. Tadi saya minta, saya udah coba di atas, penyemprotannya masih belum bagus. Karena alat semprotnya itu alat semprot untuk jarak dekat. Sementara kalau dari atas, dari tempat kita berdiri menyemprot ke bak itu jaraknya jauh. Pada saat itu airnya sudah menyebar. Jadi lebih seperti membasuh daripada membersihkan. Nah, ini yang harus nanti dikoreksi supaya alat penyemprotnya lebih kuat, lebih fokus, dan bisa jarak yang cukup panjang. Air yang digunakan air biasa atau Air biasa. Pak, kemungkinan di Bekasi akan dibangun ITF nggak, Pak? Semua kemungkinan selalu ada, tapi kita membangun atau tidak menggunakan studi kajian, perencanaan, studi kelayakan, jadi bukan keputusan politik. Jadi misalnya, oh ya di sini dibangun gitu, tapi menggunakan kajian. Nanti kita akan kaji. Kalau Bekasi sebenarnya butuh ITF nggak sih, Pak? Pak Juhana? Pak, soal Saya perlu luruskan, seluruh kota membutuhkan ITF. Bukan hanya satu kota, 2 kota. Supaya apa? Supaya sampah itu tidak ditimbun. Jadi pengolahan sampah itu dibutuhkan di semua. Jadi kalau pertanyaannya Bekasi butuh, tentu butuh. Bogor butuh, tentu butuh. Surabaya, Medan, Palembang. Pada akhirnya kita harus memiliki intermediate treatment facility pada akhirnya. Nah, Jakarta sudah memulai, nanti mudah-mudahan di semua kota di Indonesia bisa memiliki fasilitas itu. Pak Anies terkait sampah di Jakarta, Pak, ini kan sampah di Cilincing, Pak, ini kan tadi ada 3 anak yang kemarin terluka, katanya diakibatkan limbah racun B3 itu, Pak. Itu Bekasi dan Marunda juga ada Bekasi. Iya, jadi saya juga monitor di televisi ya, bahwa anak-anak itu memang bermain di lokasi limbah yang sudah saya cek ada di Kabupaten Bekasi. Tapi mereka memang berobatnya di salah satu di Rumah Sakit Koja. Tapi kami membantu mereka, membantu pemerintah Kabupaten Bekasi. Kami kan punya laboratorium lingkungan hidup daerah. Jadi Polda Metro menggandeng kami untuk melakukan uji sampel terhadap kemungkinan limbah B3 yang ada di situ. Limbahnya di mana? Kabupaten Bekasi, Pak. Kejadiannya di Bekasi. Katanya limbahnya dari ini, Pak, dari industri di Marunda juga. Kita belum bisa menyelidiki karena memang kejadiannya kan juga katanya dibuangnya jam 2, jam 3 pagi kan. Jadi masih diselidiki oleh pihak Polda Metro. Tetapi kaitan dengan Pemprov DKI Jakarta, kami membantu tenaga untuk melakukan uji sampling terhadap limbah B3 yang ada di Kabupaten Bekasi itu. Itu limbah yang dibuang di Bekasi sama yang waktu di Cilincing? Kita belum bisa memastikan karena saat ini sedang dilakukan penelitian oleh Kementerian LHK. Kita masih menunggu kan tadi 14 hari. Mungkin sekitar 1 minggu lagi kita baru akan dapat hasil bahwa apakah dugaan itu limbah B3 atau bukan akan diinformasikan lagi. Pak Anies terkait progres pelebaran Kali Pulo itu kan katanya tahun Desember, rencananya Desember 2017 itu mau dilebarkan kan Pak, sama naturalisasi pemukiman warga di sekitaran kali itu. Itu sejauh ini prosesnya kayak gimana Pak? Siang ini saya ketemu Pak Kadis SDA, kita membicarakan itu. Pak Anies, kemarin warga Petamburan minta ganti rugi karena mereka digusur tahun 97 Pak. Gimana Pak? Lanjutnya gimana Pak? Katanya Pak Anies mengeluarkan surat tidak bisa non-executable itu. Coba saya cek detailnya dulu sebelum komentar. Tahun 2018 itu ada putusan dari pengadilan juga. Iya, kan sudah ada surat. DKI harus mengganti rugi. Ya, nanti saya baca lagi. Kalau ada pengadilan ya kita sebagai pemerintah harus taat kepada institusi pengadilan. Nanti saya cek. Kita akan taat pada perintah pengadilan. Apalagi kalau sudah inkrah. Iya, sudah inkrah, surat kasasi MA. Ya, nanti saya cek. Ini kan kejadiannya udah lama ya Pak, tapi nggak ada laporan yang masuk ke Bapak gitu ya Pak? Kalau laporan ada banyak sekali. Karena itu saya harus cek lagi yang mana. Sebenarnya halangannya apa sih kemarin Pak? Sampai lama sekali gitu? Nggak tahu. Pak Anies akan membangun rusun nggak sih di KI Pak? Bismillah, insya Allah bangun rusun. Berapa rusun Pak?
Nanti saya cek dulu angkanya. Ada anggarannya berapa? Kayak Wikipedia gitu. Pak, terkait itu Pak, kenaikan tarif parkir Pak. Terkait kenaikan tarif Sampah di bawah buat PNS Pak, apakah ada rencana pembangunan turap Pak? Iya. Gini, yang kemarin dibangun tidak jebol, yang tahun lalu dibangun. Yang jebol tempat di sebelah selatan. Karena itu sebaiknya akurat ya beritanya. Tapi ini katanya sudah ada 3 RT nih Pak yang tergenang sama banjir nih Pak, karena Makanya nanti kita bicarakan. Pak Anies soal sampah di bawah kolong tol itu Pak di Jakarta Utara, penanganannya seperti apa agar tidak kejadian lagi? Ini dua kali Pak dari Dinas Lingkungan Hidup udah melakukan adanya pengangkutan sampah dari tahun 2018, tahun 2019 lagi pengangkutan lagi. Apakah ada rencana untuk? Ya, jadi begini, salah satu kendala kita adalah, mohon maaf, PT Jasa Marga itu tidak mengamankan aset di kolongnya, sehingga selalu kondisinya kondisi terbuka. Tapi kami saat ini dengan pemerintah Kota Jakarta Utara sedang melakukan upaya-upaya langkah antisipatif. Misalnya kita ingin menempatkan di bawahnya itu dengan dustbin, karena memang akses ke situnya memang agak sulit ya. Truk sampah kita juga nggak bisa masuk sampai ke dalam kolong tol, paling hanya gerobak-gerobak motor. Tapi yang penting adalah kita mengedukasi warga di sekitar itu untuk tadi mungkin membangun bank-bank sampah, kompos, sehingga pengolahan sampah dari rumah itu bisa lebih efektif ketimbang mereka harus membuang semua sampahnya di kolong-kolong tol kita. Tapi itu memang sumber sampahnya dari pengguna jalan tol atau dari warga? Kalau di kolong tol itu di pemukiman di sekitarnya. Karena memang akses untuk ketersediaan lokasi tempat sampah memang agak sulit di situ. Tetapi kita akan mencoba menggunakan alternatif kolong tol itu mungkin bisa kita optimalkan untuk pengolahan sampah yang lebih baik lagi. Sip. Terkait IRT Pak. Waktu untuk diubah. Jadi ini dua hal ya, karena begitu sampai pada membuang sampah, ini bukan semata-mata soal aturan, tapi soal kebiasaan. Kenapa? Karena yang membuang sampah di Jakarta itu jumlahnya 10,2 juta orang. Karena itulah yang harus dilakukan adalah proses pembiasaan. Makanya saya sering katakan, begitu sampai soal sampah, itu bukan soal adanya aturan saja, tapi soal proses pembiasaan. Karena yang harus diubah bukan 1-2 orang, tapi 10 juta. Ini lain sekali dengan begini. Kita membuat aturan mengenai pertokoan. Maka kita akan punya 300 sekian mall. Nah, kemudian kita siapkan orang untuk mengawasi. Kemudian kita buat peraturan mengenai tempat hotel, tempat hiburan. Bisa itu. Kita ada, tapi begitu sampai sampah, maka ini adalah kebiasaan tadi. Nah, kita harus lakukan ini, kampanye ini masif. Dan kita sudah saksikan di beberapa negara bagaimana peningkatan kesejahteraan itu jauh lebih cepat daripada perubahan perilaku. Hidupnya sudah sejahtera, pola konsumsinya sudah lebih tinggi daya belinya, tetapi kemampuan memilah sampah, kemampuan untuk mengelola sampah dengan baik itu sering terlambat. Kita sudah saksikan di beberapa negara. Nah, nanti harapannya kampanye kita intensifkan. Satu dari sekolah, yang kedua juga dari kegiatan warga. Karena ujung tombaknya di PKK, di RT RW, sehingga di kampung, di lingkungan ada ditumbuhkan kebiasaan baru untuk mengolah sampah. Karena ini bukan sekedar adanya perda atau undang-undang. Ini adalah soal kampanye menumbuhkan kebiasaan yang baru. Kalau menggalakkan OTT Pak, itu bakal ya menarik sih buat difoto, buat diviralkan gitu. Tapi ini kan 10 juta orang yang harus diubah. Nah, di situ bedanya dengan sekedar membuat aturan mengenai institusi yang sebenarnya terbatas. Gitu ya.